Anda dan saya nggak mungkin hidup dengan Taurat. Taurat penting nggak? Yes, Taurat penting. Aturan penting nggak? Aturan penting. Tapi aturan tanpa pengelolaan yang benar, tanpa cara pandang yang benar untuk masuk di dalam sebuah ketaatan, maka Taurat, aturan semuanya itu akan menjadi arahan teknis yang tidak pernah bisa kita ikuti. Hari ini saudara, hari ini saya akan ngomong tentang apa sih? Hari ini saya ngomong sesuatu yang sederhana sebetulnya. Saya nggak khotbah ruwet ya, nggak khotbah yang rumit-rumit gitu ya. Tapi saya khotbah renungan ya. Khotbah renungan, khotbah yang membuat kita menggelitik tentang sesuatu yang tumbuh atau sesuatu yang sebetulnya sedang tumbang di dalam kehidupan kita. Ya, yang bisa menjawab area ini adalah Anda sendiri. Yang bisa memutuskan Anda ada di dalam area yang sedang tumbuh atau Anda sedang ada dalam area yang tumbang. Semuanya keputusan yang paling mengerti situasinya adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Karena itu saya katakan ini bukan khotbah teaching tapi khotbah renungan untuk membuka wawasan, membuka paradigma kita tentang hadirat Tuhan yang Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Judulnya apa sih? Judulnya sederhana, mengasihi Tuhan. Ya, tahukah Anda orang yang jatuh cinta itu kelihatan? Ya, orang yang jatuh cinta itu terlihat. Orang yang jatuh cinta itu bisa terlihat dari sikap, perbuatan, dan segenap tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Orang marah bisa ditutupin, apalagi kalau marah sama bosnya, tentunya nggak berani dong teriak-teriak gitu ya. Orang marah juga bisa ditutupin, apalagi kalau marahnya sama pacarnya, takut diputus, takut ini, takut itu, mungkin baru 2 hari jadian jadi masih sungkan gitu ya. Bisa ditutupi saudara orang marah. Tetapi orang jatuh cinta nggak mungkin bisa ditutupi. Ya tiba-tiba yang biasa tidur sembarangan, bangun sembarangan, tiba-tiba hari itu tidur lebih malam, bangun lebih pagi, rambut yang biasanya tidur hari itu keluar rumah tiba-tiba rambutnya semua berdiri gitu kan. Biasanya mandi sehari cuma sekali, hari itu mandinya 3 kali gitu kan. Kenapa? Karena dia lagi jatuh cinta gitu ya. Semua yang jatuh cinta itu kelihatan ya. Semua yang terlihat di dalam kehidupan kita kalau ngomong tentang mengasihi itu pasti kelihatan. Ya sama seperti Anda punya pasangan, Anda pacaran, Anda punya hubungan. Ketika kita akan melakukan segala sesuatu bersama dengan pasangan kita, terlihat energik bagaimana semangat yang kita bangun bersama-sama. Karena itulah setiap orang yang punya hubungan pasti akan terlihat dari bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia melakukan sesuatu dalam hidupnya. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, waktu kita hidup mengasihi Tuhan yang dikelola dengan benar, pasti akan kelihatan pertumbuhannya. Hidup yang mengasihi Tuhan, yang dikelola dengan benar, pasti akan terlihat dari semua tindakan dan keputusan-keputusan yang dibangun di dalam keseharian hidupnya. Gitu. Hari ini pertanyaannya adalah kehidupan seperti apa yang sedang kita bangun dengan Tuhan. Kasih seperti apa yang sedang kita kembangkan di dalam hadirat Tuhan. Ya, hubungan seperti apa yang sebenarnya secara otentik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah hari ini mari kita breakdown sama-sama, kita renungkan sama-sama, kita melihat siapakah kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Bagaimana posisi kita sebetulnya di dalam kasih Tuhan. Bagaimana posisi kita dalam hubungan Tuhan bersama dengan kita di sepanjang hari-hari kita mengenalnya. Anda bisa buka dulu di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai seterusnya gitu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Alkitab berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Alkitab. Ya, Alkitab clear dengan sederhana dia mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, akibatnya apa? Akibatnya kamu akan menuruti segala perintahku. Pertanyaannya begini, Tuhan tuh ngomong kepada murid-muridnya, hei kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Tetapi di waktu yang sama di pikiran Tuhan, Tuhan juga ngerti bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu berusaha menuruti segala perintahku, kamu pasti gak bisa. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada orang yang berubah karena Taurat. Di dunia ini tidak ada orang yang berubah karena aturan. Di dunia ini tidak ada orang yang berubah karena sebuah konsep berpikir aturan semikian rupa dengan kedagingan, dengan cara berpikirnya dia mengekang berbagai macam area dalam hidup kita dan semua yang dia lakukan dengan kekuatan pribadinya bersama dengan Tuhan. Paling mentok bertahan sekian hari sesudah itu dia jatuh kelimpungan. Ya, sehingga suatu ketika Rasul Paulus mengatakan aku ingin melakukan yang baik tapi justru yang jahat yang terjadi. Aku ingin melakukan yang benar tapi justru kejahatan yang kulakukan. Hatiku ingin merindukan hidup di dalam takut akan Allah, tetapi justru pikiranku mengarahkan kepada sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena pada dasarnya kita nggak mungkin hidup dengan aturan.
Anda dan saya nggak mungkin hidup dengan Taurat. Taurat penting nggak? Yes, Taurat penting. Aturan penting nggak? Aturan penting. Tapi aturan tanpa pengelolaan yang benar, tanpa cara pandang yang benar untuk masuk di dalam sebuah ketaatan, maka Taurat, aturan, semuanya itu akan menjadi arahan teknis yang tidak pernah bisa kita ikuti. Dan Yesus tahu persis tentang hal itu. Dia tahu persis dan dia berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Tetapi berikutnya, kalimat berikutnya dia ngomong begini. Aku akan minta kepada Bapa. Ya, aku akan minta kepada Bapa untuk yang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, inilah exit point-nya. Gak mungkin, Yesus tahu persis. Dia ngomong, kamu mengasihi aku, pasti kamu bisa taat. Tapi Yesus tahu persis mereka gak mungkin bisa taat dengan cara mereka. Mereka gak mungkin bisa taat dengan aturan. Mereka gak mungkin bisa taat dengan kekuatan mereka. Mereka gak mungkin bisa taat menaat-naatkan diri. Gak bisa, saudara. Cara satu-satunya gimana? Cara satu-satunya harus ada penolong yang masuk dalam kehidupan seseorang. Harus ada penolong yang masuk dalam kehidupan seseorang dan penolong itu bekerja bersama dengan kita. Membuahkan hal-hal besar yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Makanya ada satu kalimat yang menarik dikatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu sampai kapan? Selama-lamanya, kata Alkitab. Jadi tahukah? Di dalam hidup ini untuk kita menjadi taat caranya bukan dengan aturan. Untuk membuat kita menjadi taat caranya adalah Anda mengenal Roh Kudus. Anda mengenal jalannya untuk menuju kepada ketaatan itu. Aturan itu sebagai rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Kenapa Taurat penting? Karena Taurat itu mencerahkan apa yang benar dan apa yang salah dalam hidup kita. Taurat itu sama seperti ketika Anda berjalan di jalan raya, Anda naik mobil, Anda ketemu lampu merah, lampu kuning, lampu merah, kuning, hijau ya. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau gitu kan. Anda jalan lagi ketemu dilarang parkir. Anda jalan lagi kucing dilarang lewat. Anda jalan lagi jembatan mau runtuh. Anda jalan lagi hati-hati longsor. Itu Taurat. Itu berbagai macam bentuk aturan yang ditaruh di pinggir jalan sebagai rambu-rambu dan arahan untuk kita. Tetapi jalannya sendiri bukan atas aturan. Jalannya sih ada satu jalan yang membentang di depan kita untuk kita lewati. Dan jalan itulah jalan di mana Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudara, kalau Anda mau mencintai Tuhan, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi dalam hidup kita. Pertanyaan besarnya adalah bukan tentang seberapa besar Anda berusaha menjalankan Taurat lebih dahulu. Bukan tentang seberapa besar Anda menjalankan semua rambu-rambu dengan kekuatanmu lebih dahulu. Tetapi bagaimana kalau kita masuk seberapa besar Anda menghargai pribadi Roh Kudus lebih dahulu dalam hidup kita. Dari pengenalan akan Roh Kudus, dari pengenalan pribadi akan Roh Kudus, dari sanalah muncul kerelaan untuk menghidupi setiap Taurat. Dari pengenalanmu akan Roh Kudus, di sanalah muncul kerelaan untuk menghargai setiap rambu-rambu yang Tuhan sudah tetapkan di depan kita. Dari sanalah, dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dari titik itulah kita akan melihat buah-buah kehidupan kita menjadi berbuah dan bisa untuk kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita punya hubungan yang clear dengan satu pribadi ini? Ya setelah Yesus naik ke surga dan Dia berkata kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan tak menuruti perintahku. Caranya gimana? Caranya adalah Yesus kasih penolong. Ya, penolong yang ditinggal di bumi untuk bersekutu dengan kita selama-lamanya. Masalahnya adalah ketika Yesus taruh penolong itu di atas muka bumi dengan tujuan supaya kita lahir menjadi orang-orang yang bisa mengasihi Dia dan taat dengan aturan main kerajaan surga. Apakah kita memperlakukan penolong ini dengan cara yang benar? Apakah kita memperlakukan pribadi yang satu ini untuk membuat hidup kita mengalami buah-buah Kristus dalam kehidupan kita? Atau kita sekedar kita berusaha taat, tapi di waktu yang sama Anda nggak pernah peduli dengan satu pribadi yang seharusnya tinggal memiliki kursi utama di dalam kehidupan kita. That's the problem. Ya, dan disitulah akhirnya muncul orang-orang Kristen yang hidup dengan program. Muncul orang-orang Kristen yang aktif bergereja tapi gak pernah menghidupi kebenaran. Muncul orang-orang Kristen yang aktif luar biasa tapi pada satu sisi kehidupan yang berbeda dia punya integriti yang dipertanyakan.
Saudara, problemnya di mana? Problemnya adalah satu sisi dia tahu yang benar. Satu sisi dia menginginkan yang benar. Satu sisi dia mau hidupi kebenaran. Tapi di lain sisi dia kehilangan hubungan pribadinya dengan Roh Kudus. Dia kehilangan hubungan pribadinya yang satu pribadi yang seharusnya menempati kursi utama di dalam hatinya. Lewat satu pribadi inilah, maka buah-buah integritas akan muncul dalam hidup kita. Buah-buah kerelaan untuk pertumbuhan akan muncul dalam kehidupan kita. Buah-buah untuk menjalani setiap aturan main kerajaan surga akan muncul dari dalam hidup kita. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini. Ayo sama-sama di akhir tahun ini sekaligus menjadi awal tahun di mana kita meresolusi sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya mari sama-sama kita kita kembali ke sesuatu yang sederhana. Ya, kita kembali kepada sesuatu yang sederhana. Kita belajar untuk menghargai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menghargai satu pribadi ini, untuk pribadi ini memiliki tempat spesial di dalam kehidupan kita. Anda lihat ayat yang berikutnya dikatakan demikian, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu kenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, dunia nggak kenal dia, tapi kita kenal dia, dan dia tinggal di dalam kita seharusnya. Ya, ayat berikutnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tiba, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Alkitab. Saudara, sangat menarik sekali. Ya, jadi ada satu angle di dalam hidup ini yang sebetulnya sangat sederhana. Ya, sangat sederhana, sangat mendarat sekali. Begitu satu area ini kita respect dan kita memperdulikan pribadi itu, maka semua area yang lain akan diubah oleh Tuhan. Ya, ada satu area ini, area yang sederhana. Dia adalah pribadi Roh Kudus yang ditinggal buat kita, yang dipanggil bersekutu dengan kita. Kita dipanggil untuk mengasihinya, kita dipanggil untuk hidup bersama-sama dengan dia. Kita dipanggil untuk meletakkan satu pribadi ini di kursi utama di dalam hidup dan hati kita. Dan dari satu keputusan itu saja, semua berbuah di dalam hidup kita. Semuanya berbuah. Tiba-tiba ketaatan itu lahir dalam hidup kita. Tiba-tiba integritas menjadi sesuatu yang strong yang kau pertahankan. Tiba-tiba kompromimu kita rela untuk melepas. Tiba-tiba kasihmu membara bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena satu pribadi ini dengan sengaja kita kelola, kita hargai, kita bangun secara hubungan. Karena ini bukan tentang kuasa, bukan tentang berkat, tetapi tentang pribadi Kristus yang mencintai dan rindu punya hubungan dengan kita. Saudara, disinilah relationship dimulai bersama dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa benar-benar untuk setiap kita semua. Kalau kita ngomong tentang mengasihi Tuhan, kalau kita ngomong tentang segala sesuatu yang berkaitan untuk kemuliaan nama Tuhan, memulainya bukan dari program, memulainya bukan dari aktivitas agama, memulainya bukan dari berbagai macam poin tentang pertumbuhan lebih dahulu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu buruk, semuanya itu baik dan itu dibutuhkan sebagai the next level kita. Tetapi di atas, di bawah semuanya ini ada satu fondasi yang sederhana sekali, tapi kalau fondasi ini dihidupkan, maka semua yang dibangun di atasnya akan hidup, yaitu persekutuan kita dengan Roh Kudus. Persekutuan kita dengan satu pribadi ini. Pertanyaannya adalah apakah satu pribadi ini masih hidup dan masih hidup dan memiliki ruang terbaik di dalam kehidupan kita. Atau kita sekedar tahu dia ada, tapi kita nggak pernah pedulikan kita dalam hidup ini. Ya, tadi saya kasih ilustrasi, bayangin kalau ada 2-3 orang dalam sebuah rumah, yang satu usianya 20 tahun, yang satu 2 tahun, gitu ya. Ditanya mau liburan kemana? Oh, gua mau ke Jepang, gitu ya. Yang satunya dia enggak suka jalan-jalan, aku sukanya baca buku, jadi kita ke hotel aja. Yang satunya yang umur 5 tahun, gua mau ke Plelen aja, gitu kan. Nggak ada yang dengar, yang ke Plelen semuanya. Wah, pembicaraannya ke Jepang atau ke hotel. Yang di sini teriak-teriak mau ke Plelen, nggak ada yang dengerin dia. Gitu ya. Pernah ya ketemu gitu, anak terakhir biasanya ngalamin gitu kan. Semua kakak-kakak berpendapat, kita sudah teriak-teriak, nggak ada yang nganggep gitu.
Kira-kira situasinya kurang lebih begitu loh kadang-kadang dalam hidup ini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang di sekeliling kita itu kelihatan. Ya, pendapat yang ada di sekelilingmu, argumennya bisa debatable. Ya, kebenaran-kebenaran yang ada di sekeliling Anda, argumennya bisa di-compare dengan banyak argumen yang lain. Ya, situasi yang ada di sekeliling Anda semuanya kadang-kadang bisa diputuskan dengan hitungan matematika kita. Tetapi satu pribadi ini nggak kelihatan. Tetapi begitu Anda menjangkaunya dengan iman dan punya hubungan dengan dia, maka semua hidup kita akan berubah di tangannya. Pertanyaannya adalah apakah kita punya prioritas dengan satu pribadi ini? Yang menumbuhkan integritasmu, yang menumbuhkan buah-buah pertumbuhan hidup Anda, yang menumbuhkan segala yang baik di dalam kehidupan kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang rela dengan semua aturan yang Tuhan berikan, melakukannya bukan dengan tuntutan, tapi mereka melakukannya dengan kasih Kristus yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Begitu hubungan ini terjadi, maka semua yang lain akan bangkit di dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo kita tumbuhkan area ini dengan sengaja Bapak Ibu. Sudah tahu kenapa? Karena area ini adalah area satu-satunya yang membuat Anda berani melangkah ke tempat yang Tuhan inginkan. Ya, gini loh, dalam hidup ini ada orang-orang yang hanya berani berangkat atau pergi ke tempat yang dia mau. Padahal Tuhan sedang menyediakan hidupnya ke tempat yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Tapi kita mikirnya, sudahlah aku ke sini aja, ke tempat yang aku mau aja. Sudah ingat ada satu suku di Israel namanya Bani Gad, Bani Gad, Bani Ruben, dan setengah suku Manasye. Suatu ketika mereka berperang, mereka berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Di tengah mereka berperang mengalahkan semua musuh-musuhnya ini, mereka sudah mengalami kemenangan. Di tengah-tengah satu sisi mereka mengalami sebuah kemenangan, dan di waktu yang sama mereka punya banyak ternak. Suatu ketika dia ngomong kepada Musa, Musa, kami ini mau berperang denganmu. Ya, dan kami akan terus menolong dan membantu. Tetapi kami ini punya banyak ternak. Ya, tetapi kami ini punya banyak ternak. Jadi boleh enggak kalau tanah yang di sebelah sini itu kau berikan aja kepada kami. Karena tanah di tempat ini cocok untuk ternak kami. Jadi biarin aja ternak kami di sini, kami pilih aja di sini. Kalau nanti suku-suku yang lain mau memilih di seberang sungai Yordan, ya nggak apa-apa biar mereka seberang sungai Yordan. Tapi kami di sini aja. Dan Musa waktu itu berkata, nggak bisa caranya begitu. Kamu nggak loyal sama saudara-saudaramu yang lain. Suku-sukumu yang lain lagi perang. Kok kamu mau minta wilayah dan batas tanah di tempat ini? Kemudian Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah orang Manasye ini berkata, oh enggak, maksudku enggak gitu. Maksudku aku akan tetap berperang bersama dengan Isakar. Aku tetap akan berperang bersama dengan suku-suku yang lain. Aku akan tolong suku-suku yang lain untuk memenangkan perperangan. Tapi biar itu jadi peperangan mereka. Peperanganku cukup sampai di sini. Aku stay aja di sini. Tempatnya nyaman, tempatnya subur, ternakku cocok di sini. Tetap pasti tak bantu. Tenang aja, pasti saya bantu. Tapi tetap tempatku tetap ada di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi Musa mengizinkan. Ya, akhirnya hari itu kalau Anda perhatikan Bani Ruben, Manasye, dan Bani Gad, mereka menduduki tanah yang diberikan Musa kepada mereka. Tetapi suku-suku yang lain, mereka menduduki tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena Kanaan sebenarnya ada di seberang sebelahnya. Tapi sekelompok orang ini dia memutuskan untuk ada di situ. Sudah tahu, masalahnya bukan apakah mana yang lebih baik antara yang diberikan Musa dengan yang diberikan Tuhan. Ini bukan masalah benar atau salah. Tapi menurut saya ini sebuah kebodohan. Ya, satu masa di mana Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Tapi kita memutuskan gak usahlah, aku di sini aja. Gak usah lebih deh, aku di sini aja. Gak usah melayani lebih, gak usah lakukan apa-apa lebih, aku di sini aja. Gak usah di-upgrade lebih, sudahlah gua begini-begini aja. Gak usah melangkah kemana-mana, gak usah mimpi terlalu besar, aku di sini aja. Mikirnya begitu. Padahal di waktu yang sama Tuhan menyediakan mimpi yang lebih besar. Tuhan menyediakan promosi yang lebih besar. Tuhan menyediakan favor yang lebih gede di depannya. Dan Tuhan menginginkan kita untuk membawa ke tempat yang Dia mau. Tetapi kita memutuskan untuk ada di situ. Enggak, gua di sini aja. Kalau mau perang di sana, enggak apa-apa nanti gua bantu. Tapi aku tetap di sini aja. Saudara, orang-orang begini. Ya, orang-orang begini akan stuck di tempatnya. Akibatnya apa? Akibatnya ada dua peristiwa yang terjadi. Anda tahu? Bani Ruben dikatakan dia mencemari tempat tidur ayahnya. Dan yang kedua adalah Bani Ruben menjadi suku yang penuh dengan pertimbangan. Ini adalah suku sulung. Dia yang sulung dari semuanya. Alkitab berkata dia yang terutama di dalam kegigihan. Dia yang terutama di dalam, saya lupa kalimatnya, terutama di dalam apa gitu. Ya, tetapi Alkitab berkata dia membual bagi air.
Sampai suatu ketika pertempuran terjadi di zamannya Deborah, semua orang berperang, semua orang sudah menyelesaikan peperangannya dan memenangkan peperangannya. Tiba-tiba Bani Ruben datang dan berkata, kok kamu gak ngajak kami perang? Kami harusnya mau ikut. Dan Deborah mengatakan, lu ngomong begitu. Tadi diajak kamu gak mau, kamu ini banyak pertimbangan, lu ngomong doang. Kami semua sudah menang baru lu datang begitu. Ya padahal seharusnya dia adalah suku yang suluk. Seharusnya dia menjadi suku yang memimpin bangsa Israel hari itu. Tetapi ternyata kepemimpinan suku di bangsa Israel jatuh ke tangan Yehuda. Dan kasih karunia dan favor jatuh ke tangan Yusuf. Justru tidak di tangan anak pertama dan semua hak kesulungan tidak di tangannya. Saudara, kenapa? Karena Ruben memutuskan untuk tinggal di tempatnya dan tidak mau dibawa pergi ke tempat yang Tuhan inginkan. Dan untuk bisa dibawa pergi ke tempat yang Tuhan inginkan, kita harus berani meletakkan Roh Kudus di tempat pertama lebih daripada keinginanmu sendiri. Bersama dengan Tuhan. Saudara, kita harus clear dengan area ini. Ya, kalau kita mau dibawa Tuhan ke tempat yang Tuhan inginkan, maka berhenti berdebat dengan diri kita sendiri. Kita belajar untuk menghargai pribadi yang satu ini. Biarkan dia tinggal dan menempati posisi terbaik di dalam kehidupan kita. Dan dari situlah semua buah-buah Roh Kudus dimunculkan menjadi favor, menjadi supernatural life di dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, hari ini pertanyaannya adalah terus kalau kita deskripsikan, siapakah orang yang mencintai Tuhan? Siapakah orang yang mengasihi Tuhan sebetulnya? Ya, saya kasih beberapa tips. Satu, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bergaul akrab dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya. Saudara, ini sederhana sekali bukan? Seorang yang mengasihi Tuhan, dia adalah seorang yang bergaul atau punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya. Ya, hubungannya clear, hubungannya akrab. Dan hubungannya benar-benar itu adalah kasih yang utuh yang dia bangun dengan sengaja di dalam hidupnya. Anda gak bisa berkata begini, aku cinta kamu, oh iya I love you too. Gitu kan? Aku mau mati untuk kamu, nanti waktu menikah kita akan menikah dan diberkati di atas badai. Gitu kan? Dan kita akan melayani Tuhan sama-sama sampai akhir. Gitu ya. Dan si wanitanya sudah, gitu kan. Si cowoknya berkata, tapi aku juga belum bisa meninggalkan selingkuhanku yang di sana. Itu gak mungkin kan? Ada gak mungkin berkata, I love you. Aku mau mati buat kamu, aku mau hidup buat kamu. Tapi aku gak bisa ninggalin selingkuhanku di sana. Tapi aku mau loh hidup dengan kamu. Aku mati buat kamu, aku mau hidup bersama-sama dengan kamu, aku mau mengasihimu. Tapi aku tetap gak bisa ninggalin selingkuhanku di sana. Cinta itu gak gitu. Cinta itu gak bisa di waktu yang sama dia mencintai, di waktu yang sama dia membenci. Benci tapi aneh ya kira-kira gitu. Gak bisa begitu, cinta itu gak aneh begitu. Ya, kalau kita mengasihi, kita tahu kita punya hubungan. Kita punya pergaulan dengan pribadinya, dengan firman-Nya, dengan disiplin rohani kita yang dengan sengaja kita bangun. Disiplin rohani itu dibangun bukan karena kita punya Taurat harus lakukan ini dan lakukan itu, tidak. Tetapi kita bangun karena kita butuh sengaja menyediakan spend time kita untuk bergaul dengan dia. Sama seperti Anda punya pasangan gitu ya. Anda punya pasangan suatu hari akan menikah. Ya, suatu hari akan menikah. Dan untuk proses sebuah pernikahan yang benar dan proses kehidupan pacaran yang benar, apa yang Anda butuhkan? Yang Anda butuhkan adalah Anda spend time waktu untuk ketemu dengan dia minimal seminggu sekali lah. Ya kan? Anda kan nggak bisa mengatakan, sudahlah nggak usah spend time waktu 4 tahun lagi ketemu langsung kita nikah. Gak mungkin saudara. Pasti Anda akan spend time. Dan waktu spend time waktu dengan dia, Anda tidak akan berkata, wih kok gak enak sekali ya harus spend time dengan dia. Waduh ini susah sekali spend time dengan dia. Nanti gimana, nanti begitu, repot sekali membuang waktu. Gak mungkin. Kita gak mungkin spend time dengan dia dengan cara seperti itu. Kita akan spend time dan kita akan tunggu-tunggu waktu untuk kita ketemu. Benar? Anda akan cari baju yang terbaik. Anda akan berdirikan rambutnya setinggi mungkin gitu kan. Kita akan pakai parfum yang terbaik dan kita akan temui dan spend time kita yang terbaik. Kenapa? Karena itu waktumu untuk spend time, untuk membangun hubungan berikutnya di dalam sebuah kehidupan yang lebih close di masa yang akan datang. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, di sana akan lahir kehidupan yang punya hubungan dan akrab dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo tumbuhkan area ini. Kalau area ini tumbang di dalam pernikahanmu, kalau area ini tumbang di dalam relationshipmu dengan pasangan, yaitu maksudnya dengan pasangan dan hubungan dengan Tuhan,
Kemudian atau area ini tumbang di dalam kehidupan Anda secara pribadi, apapun alasannya, entah alasan pekerjaan gitu ya, entah alasan sibuk, entah alasan gak punya waktu, alasan apapun, tahukah area apapun alasannya tetap inilah waktunya untuk membangun kembali dan menghidupkan kembali area itu. Karena cinta itu modelnya bukan yang seperti tadi itu. Cinta itu betul-betul kita sediakan waktu. Mengasihi itu menyediakan waktu kita yang terbaik untuknya. Katakan amin. Yang kedua saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, seseorang yang mengasihi Tuhan adalah seseorang yang mengasihi, maksudnya yang mengalami sukacita di dalam tantangan. Seorang yang mengasihi Tuhan adalah seorang yang memutuskan bersukacita di dalam tantangan. Ya, seorang yang mengasihi, kalau kita tahu kita mengasihi, kalau kita mau tumbuh di dalam kasih Kristus, maka seharusnya dia membangun pola pikirnya. Untuk dia punya sukacita di dalam menghadapi tantangan. Saudara, area ini sederhana tapi penting. Sudah tahu kenapa kok sukacita di dalam sebuah tantangan itu penting? Karena hukum kapasitas itu konsepnya begini. Semakin seseorang diberkati, ya, semakin berkat datang, maka orang tersebut semakin memerlukan kapasitas hati yang lebih lebar. Oke? Dan satu-satunya cara untuk menarik kapasitasnya, satu-satunya cara ini untuk menarik kapasitasnya adalah lewat pembongkaran atau perubahan. Menangkap sesuatu? Jadi ketika Anda berkata, Tuhan berkati hidupku, tapi kapasitas hatimu untuk menerima berkat cuma segede baskom begini, ya omong kosong dengan semua permintaan Anda. Kalau Anda berkata, Tuhan berkati hidupku, di waktu yang sama kau harus tahu, kau harus siapkan kapasitasmu untuk ditarik lebih luas. Ketika Anda berkata, aku siapkan kapasitasku untuk ditarik lebih luas, artinya kita menyediakan diri kita untuk menghadapi perubahan dan pembongkaran demi kapasitas kita yang harus diperluas. Dan disitulah fungsinya sebuah tantangan. Disitulah fungsinya sebuah tantangan. Tantangan justru menyediakan, memperlebar ses kita untuk menampung lebih banyak. Tantangan menyediakan ses kita untuk menerima hukum kapasitas dengan kapasitas yang jauh lebih luas. Dan cara memperluasnya adalah lewat tantangan itu sendiri. Jadi hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, dan kita menyikapi, kenapa kita menyikapi tantangan dengan cara yang sukacita? Karena di balik tantangan itu pasti ada pelebaran ses. Di balik tantangan itu pasti ada pelebaran kapasitas. Yang pertama itu. Yang kedua, coba Anda perhatikan. Ketika seseorang mengasihi, ya gini loh. Misalkan Anda pacaran nih, ya Anda pacaran dengan seorang pria gitu ya, yang prianya ini modelnya mungkin dia orang lapangan gitu ya, orang lapangan hidupnya di lapangan, kerjaannya juga kerjaan di lapangan, sehingga kadang-kadang mulutnya apa adanya, gitu ya, ngomongnya apa adanya, ngomong apa adanya, nggak pakai mikir pokoknya, nggak pakai hati juga, ngomong apa adanya, benar-benar apa adanya gitu kan. Waktu pembangunan hubungan terjadi, kita berkata, nggak apa-apa pacarku ini apa adanya, orisinil dia. Gitu kan, original, kalau ngomong apa adanya. Jadi gak perlu pusing, gak perlu pakai perasaan gini gitu. Pokoknya kita tahu maksudnya apa waktu dia ngomong. Gak perlu pakai muter-muter ke sana kemari. Jadi enak pacaran sama dia. Gak perlu mengasumsi-asumsikan. Karena orangnya apa adanya. Kenapa? Karena waktu itu lagi jatuh cinta, saudara. Coba pacaran sesudah itu 5 tahun. Pacaran atau 2 tahun pacaran. Tiba-tiba yang perempuan datang ke Yosi, Pastor Yosi mengatakan, Pak Yosi, wah itu mulutnya kayak silet. Gitu. Kasar sekali, wah begini. Pertanyaan saya, benar-benar mulutnya yang kayak silet, atau sikap posisi kita yang berubah? Senang sesuatu ya. Kadang-kadang bukan dianya yang berubah, kitanya, cara pandang kita yang mungkin bisa jadi berubah. Gitu ya. Saya nggak ngomong begini bukan berarti, kalau gitu setiap kali ada masalah pasti yang salah kita, bukan itu poinnya ya. Anda nangkep message-nya dulu. Ya, tapi bisa jadi sikap posisi hati kita yang memposisikan setiap situasi itu dengan cara yang salah. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita ngalami berkat Tuhan, kita berkata, wah aku hidup mengasihi Tuhan, wah aku besar, dia punya favor yang luar biasa, kan gitu. Wih Tuhan sertai hari ini luar biasa kok. Minggu ini kita ngalami itu, semua project goal, semuanya ini hubungan kami juga nice. Anda bersyukur hari itu Anda menemukan Tuhan yang sepertinya Anda kasih dan berjumpa dengan Anda yang begitu dikasih. Tapi di waktu yang berbeda, ketika kita harus ketemu dengan tantangan.
Oke? Ketika kita ketemu dengan tantangan, bisa jadi cara pandang kita bisa berubah. Tiba-tiba kita bisa, kenapa kok Tuhan begini? Kenapa kok situasinya jadi begini? Kenapa kok Tuhan izinkan aku punya pemimpin yang modelnya begini? Kenapa kok pasanganku modelnya begini? Kenapa kok pekerjaanku modelnya begini? Bla 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 sebagainya. Masalahnya apakah Tuhannya yang berubah? Tidak. Masalahnya adalah kondisi hati kita yang sedang mengalami sebuah perubahan. Karena itu waktu seseorang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan di saat terbaik dalam hidupnya. Tetapi dia juga akan mengasihi Tuhan dengan sukacita yang terbaik di saat tantangan terberat dalam hidupnya. Dan itulah kasih. Dan dari titik inilah kita memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan justru lewat masalah itulah kita kenal siapa kita. Ya, lewat masalah itulah kita kenal. Kita sekolah kehidupan bukan? Anda sekolah lewat berbagai macam masalah itu. Anda bersekolah dengan semuanya itu sampai satu titik. Anda sadar bahwa semua yang Anda lakukan hanya karena anugerah. Ya, semua hanya karena anugerah. Ya, waktu belum punya masalah, lihat orang berdoa nangis-nangis, Pentakosta, gitu kan. Zamannya kan gitu kadang-kadang. Wah, orang doa nangis, Pentakosta ini gimana gini-gini dan sebagainya. Nanti kalau Anda punya masalah, Anda doa nangis-nangis, sudah gantian sudah. Dan dari situ Anda sadar, oh ya ini bukan tentang Pentakosta atau enggak. Ini tentang bagaimana kita ikut Tuhan dan mengasihi Dia di dalam segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita tumbuh mengasihi Tuhan. Itu dia bersukacita di dalam tantangan. Terakhir, sudah satu lagi. Ya, gini, orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang yang mengasihi Tuhan itu rela untuk mengorbankan segala-galanya. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia rela untuk mengorbankan segala-galanya. Saudara, ini ekstrim. Berani nggak, saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dari hati kita, dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Dan kalau hubungan kita dengan Roh Kudus itu benar, maka Anda dan saya akan lahir menjadi orang yang rela mengorbankan segala-galanya. Segala-galanya, saudara. Apapun. Kalau segala-galanya itu artinya segalanya. Betul-betul segala-galanya. Apapun yang kau punya, apapun yang ada di hatimu, apapun yang menjadi hakmu, apapun yang kau pikir itu adalah wilayah Anda, semuanya kerelaan untuk mengorbankan segala-galanya lahir karena hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Matius itu ngajarin kita begini. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru ia tidak akan kehilangan apapun. Saudara dengar baik-baik. Dalam hidup ini, semakin kita bergaul dengan Roh Kudus, buahnya adalah muncul kerelaan untuk mengorbankan segala-galanya. Artinya Allah kita itu bukan berarti dia inginkan segala-galanya di dalam hidup kita. Bukan. Yang Tuhan kejar ya adalah kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya. Dia tidak pernah inginkan segala-galanya dalam hidup Anda. Tapi dia inginkan kerelaanmu untuk mengorbankan segala-galanya di dalam Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, barang siapa berani mengorbankan nyawanya karena aku, maka dia tidak akan kehilangan apapun. Tapi kalau dia nggak berani mengorbankan nyawanya karena aku, justru apa area yang dia tidak berani akan dijerat yang akan mengikat hidupnya pada akhirnya nanti. Saudara, itulah konsep bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan inginkan segala-galanya dalam hidup kita, tapi dia menginginkan kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya di dalam hidup ini. Sudah ingat satu peristiwa antara Abraham dan Ishak. Suatu ketika Tuhan ngomong pada seseorang namanya Abraham. Abraham keluar ya dari tanah Ur Kasdim, pergi ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Singkat cerita Abraham keluar. Kemudian dikasih anak perjanjian, dia meleset ke Ismail. Singkat cerita lahirlah anak perjanjian yang sesungguhnya namanya Ishak. Di tengah-tengah prosesnya Ishak makin besar, dia mulai lihat harapan. Dan dia berkata, oh ini ternyata usianya makin gede, ini penerusku, ini akan menjadi bangsa yang besar. Itu di pikiran Abraham. Di tengah-tengah semua ekspektasinya, tiba-tiba surga berkata, Abraham berikan Ishak kepadaku. Bayangin saudara, Abraham berikan Ishak kepadaku. Keesokan harinya Alkitab berkata, pagi-pagi benar, artinya Abraham tidak menunda. Pagi-pagi benar dia bawa Ishak, dia bawa kayu bakar, dia naik ke gunung. 3 hari lamanya perjalanan kata Alkitab. Bayangin ya,
Dengan konsep yang begini, dia bawa anaknya 3 hari perjalanan untuk mengorbankan anaknya. Kira-kira apa yang dipikirannya? Dipikirannya, terus nanti gimana anak perjanjiannya? Betul? Abraham mulai nawar, Tuhan gimana kalau nggak usah semua, kakinya aja. Mungkin begitu, Saudara. Ya mungkin Abraham nawar, nanti gimana? Nanti kalau nanti bisa nggak diatur supaya pisaunya meleset aja? Semuanya kerangka, semua berpikir berkecamuk dengan semua logik dan plus minus semua kedagingan yang ada dalam pikirannya. Tetapi setelah 3 hari berlalu, keputusannya tetap sama. Dia memutuskan untuk menaikkan Abraham di atas mezbah dan menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Begitu Abraham melakukan itu, dia tarik pisaunya. Surga berkata, Abraham hentikan. Kini aku tahu bagaimana hatimu di hadapanku. Saudara, apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan, dia tidak menginginkan semuanya dalam hidup kita. Ya, yang dia inginkan adalah kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya. Dan begitu Allah menemukan kerelaan Abraham untuk mengorbankan segala-galanya, justru Tuhan berkata, aku bersumpah sejak hari ini, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Sudah tahu? Barang siapa berani mengambil risiko untuk menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan dari hubungannya pribadi dengan Tuhan, segala-galanya dengan semua kerelaannya, justru di sanalah dia akan mengalami favor dan perkenanan Allah di dalam hidupnya. Saudara, itulah konsep mengasihi Tuhan. Jadi hari ini saya challenge kita semua, ayo sama-sama saudara. Ya, serahkan perahumu di dalam tangan Tuhan. Serahkan segala sesuatu yang kau pikir itu menjadi kekuatanmu. Tidak ada yang salah dengan talenta. Tidak ada yang salah dengan buah-buah pekerjaan. Tidak ada yang salah dengan aktivitas keseharian yang Anda harus lakukan sebagai bentuk tanggung jawabmu. Tetapi lakukan semuanya itu di dalam sebuah kerelaan untuk berani melepas haknya di hadapan Tuhan. Justru orang-orang seperti ini akan mengalami favor yang datangnya dari surga. Sudah tangkap sesuatu? Amin. Sudah tahu kenapa? Problemnya itu begini loh. Ya, kita mengatakan kita cinta Tuhan. Kalau kita betul-betul cinta Tuhan, maka seharusnya muncul keberanian atau kerelaan kita untuk mengorbankan segala-galanya. Termasuk bad habitmu. Termasuk kompromi Anda. Termasuk dosa-dosa manis yang Anda sembunyikan. Termasuk situasi-situasi yang Anda tahu seharusnya Anda jauhi, tapi Anda menghidupinya. Termasuk area-area yang tidak seharusnya Anda ada di sana. Hak-hak yang tidak seharusnya Anda ambil. Justru di tempat-tempat seperti inilah kita seringkali mengkompromikan dan menurunkan standarnya. Di dalam segala sesuatu atas nama penghidupan, atas nama Tuhan, dirohani-rohanikan sedemikian rupa yang intinya tetap kompromi. Dan kita nggak pernah berani untuk merelakan segala-galanya Tuhan, untuk Tuhan. Saudara, mari kita hidup tidak ada dusta di antara kita. Ya, mari kita sama-sama clear dengan Tuhan. Saudara, area ini sederhana tapi penting. Ya, karena cerita tentang mengikut Tuhan bukanlah cerita tentang aktivitas yang kelihatan. Tapi cerita tentang mengikut Tuhan justru tentang sesuatu yang sama sekali nggak bisa kita lihat dan orang terdekat pun tak pernah bisa clear melihat hidup kita. Sampai kita memutuskan diri kita secara pribadi dengan Tuhan. Di sanalah didapati siapa kita sesungguhnya di hadapannya. Kenapa kok Harun jatuh? Ada orang mengatakan, iya jatuh karena dia membuat patung lembu emas. Saudara, patung lembu emas itu hanya dampak. Coba Anda perhatikan. Ketika Pak Musa naik ke Gunung Sinai. Gak turun-turun. Israel mulai protes. Bangsa Israel mulai teriak, gimana ini? Gimana kita semua? Nanti kalau Musa keplecok, jatuh ke jurang, mati gimana? Gitu kan? Kalau ternyata dia kejatuhan batunya sendiri gimana? Gitu kan? Kalau ternyata dia nggak kuat di sana, kehabisan, ya itu kurang lebih, itu gimana? Ya, terus gimana semua? Oh, nanti kalau sampai ada apa-apa, mereka mulai nunjuk, Harun, kamu yang tanggung jawab, kamu yang dengan Musa ngeluarin kami semua. Kalau nanti sampai ada gini-gini, Harun kamu yang tanggung jawab, karena kamu yang ngeluarin ini semua. Sudah tahu? Kesalahan pertama Harun di mana? Dia mengkompromikan dosa yang ada dalam hatinya demi supaya dia diterima oleh Israel. Saudara, ini bahaya kita apalagi kita hidup di tengah-tengah marketplace. Seringkali semuanya kita sederhanakan. Semuanya kita rohani-rohanikan. Tapi jauh dalam hati kita yang paling dalam ada sesuatu yang gak clear di hadapan Tuhan.
Hari ini mari sama-sama kita tumbuh di dalam kejujuran kita. Kita tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kita tumbuh di dalam hubungan kita secara pribadi dengan Roh Kudus. Karena hubungan inilah satu-satunya yang menciptakan kerelaan untuk berani jujur. Satu-satunya area ini yang menciptakan kerelaan untuk Anda bisa menghadapi tantangan dengan sukacita. Satu-satunya ini juga yang menciptakan kerelaan kita untuk berani mengorbankan dengan segala-galanya untuk Tuhan. Dan justru ketika kita melakukan, kita gak akan kehilangan apapun. Kita justru akan mendapatkan semua yang terbaik yang surga akan serahkan di tangan kita.